Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana medan pertempuran di media sosial antara netizen Indonesia dengan... Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagonion. Ya, pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman semua di rumah pun selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke guys, netizen Indonesia terkenal di dunia paling barbar. Ya, seperti kita tahu ya, bahwa beberapa bulan yang lalu ketika timnas Indonesia dicurangi oleh Bahrain, akun resmi dari Bahrain pun diserang habis. Banyak korban-korban dari netizen Indonesia yang kena mental, termasuk tentara IDF, tentara Israel yang banyak diserang oleh netizen Indonesia. Yuk kita saksikan video lengkapnya. Kenapa Indonesia adalah negara yang paling ditakuti di dunia? Banyak yang salah mengira bahwa negara yang paling ditakuti di dunia adalah Amerika, Cina, atau Rusia. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara yang paling ditakuti di dunia ini. Sebelum berdebat di kolom komentar, let me explain. Oh ya, sebelum saya lanjut, yang dari kemarin nanya, "Kak, kaosnya mahal ya?" Enggak, ini 100.000 dapat 7. Bahannya adem dan nyerap keringat. Kemeja dan topinya juga ada promo. Silahkan cek keranjang kuning. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih bukan dengan cara yang mudah, akan tetapi melewati proses yang panjang berabad-abad, lewat perperangan dan juga pertumpahan darah dari rakyat Indonesia. Bayangkan aja, berabad-abad negara kita dijajah oleh negara yang berbeda-beda, mulai dari Portugis, Inggris, Belanda, dan juga Jepang. Dan tidak ada satupun penjajahan tanpa perlawanan dari rakyat Indonesia. Dan sejarah inilah yang membuat rakyat Indonesia memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Karena rakyat Indonesia menyadari betapa sulitnya kemerdekaan kita diraih, sehingga jika ada pihak luar yang menyenggol Indonesia sedikit aja, bayangkan sedikit aja, maka jutaan jempol akan bergerak membuat perlawanan. Saya ambil contoh Mahyar Tausi, YouTuber asal Inggris yang menghina batik Indonesia. Apa yang terjadi? Tanpa komando, jutaan netizen menyerang akun Twitternya. Dan masih ingat kasus Microsoft yang mengeluarkan survei bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan di dunia? Apa yang terjadi? Bukannya introspeksi, malah menyerang akun Instagramnya Microsoft. Ada banyak contoh lainnya yang menggambarkan betapa jiwa nasionalisme, jiwa cinta tanah air masyarakat Indonesia begitu tingginya. Tapi tidak bisa saya masukkan dalam satu video. Dari kasus ini mungkin sebagian orang beranggapan bahwa netizen Indonesia tidak punya etika. Tapi dari sudut pandang saya, orang Indonesia terkenal akan budaya dan juga sopan santunnya. Namun, jika tanah airnya dihina, jika tanah airnya diserang, maka mereka akan jauh lebih beringas daripada singa yang kelaparan. Bersyukurlah kalian netizen Indonesia dibandingkan netizen Malaysia. Kenapa? Aku kemarin di Malaysia agak lama dan aku nggak tahu kenapa FYP ku itu isinya itu kreator Malaysia semuanya. Aku nggak ngerti kenapa. Nah, yang beda adalah bagaimana komentar-komentarnya. Tahu kenapa ya? Komen-komen netizen Indonesia itu lucu-lucu semuanya. Terutama kalau pas kita bahas tolong buatin hashtag wedding gitu ya. Kalian pasti sampai ke kalian. Kalau di Malaysia tuh jawabannya serius-serius. Jawabannya itu kayak ya yang lucu tapi nggak yang lucu banget. Kalau di sini kita bisa ngakak parah, bisa kayak wah. Kalau di Malaysia itu nggak terlalu lucu dan apapun kreator Malaysia lakukan, jawabannya tuh cenderung biasa aja guys. Jadi kalau ada hal yang bisa disyukuri sebagai netizen Indonesia atau sebagai warga Indonesia adalah bagaimana kita bersosmed itu komentarnya lucu-lucu. Komentarnya komentar lebih lucu-lucu lagi, ya enggak? Netizen Indonesia dicap sebagai netizen paling tidak punya sopan santun nomor 1 di dunia. Tapi kali ini bagus ya, karena kemarin lagi rame. Kalau misalnya ada salah satu presenter dari Israel ya, dia ngata-ngatain musuhnya, tapi ngatain Indonesia juga karena Indonesia kan membela ya. Terus udah gitu dia bilang gini, kalau misalnya kalian berani macam-macam dengan kami, kalian akan kita bikin sama seperti itu. Nah, dia nggak tahu netizen Indonesia luar biasa. Akhirnya dirujak lah itu akun-akunnya, dihack IDF, Israel Defense Force-nya itu, sampai akunnya diserbu sama orang Indo, sampai banyak katanya tentara-tentaranya yang kena mental health-nya terganggu sampai akhirnya resign. Nah, ini salah satu kekuatan
netizen Indonesia yang luar biasa gitu, yang gue nggak sangka, karena kan kita jauh ya. Gue pikir kita bisa apa sih, bantu dari sini bisa apa gitu. Kemarin kan ada ngumpul di Monas rame-rame gitu ya, walaupun sebagai bentuk support tapi tidak ada bentuk yang nyata nyampe ke sana. Tapi ternyata dengan komen pedes kalian itu bisa membantu pergerakan tentara IDF mereka jadi berkurang. Luar biasa. Lanjutkan. Terus ada juga yang menarik sampai bikin akun palsu ya, cuma nggak tahu, jangan ditiru ya. Jadi dia ngambil foto-foto dari tentara IDF, terus udah gitu dipakein bendera-bendera Filistin gitu ya, dipakein bendera. Jadi seakan-akan mereka traitor sampai pada ketakutan sendiri, takut dicap pengkhianat. Keren, luar biasa. Jangan coba-coba jika tidak ingin dirujak oleh netizen Indonesia. Sumpah ya, lo harus tahu kalau netizen Indonesia itu udah gila-gilaan nyerang akun sosial media Asosiasi Sepak Bola Bahrain. Sampai mereka buat pengumuman di Instagram kalau website sama sosial media mereka mendapatkan multiple cyber attack. Ya siapa lagi kalau bukan kita pelakunya? Yang gilanya lagi guys, inceran cyber attack sama hacking ini nggak cuma di akun Asosiasi Sepak Bolanya doang, tapi akun para pemain timnas Bahrain juga jadi sasaran percobaan peretasan sama komentar kasar yang menyebabkan gangguan pada layanan mereka. Nah, akibat dari kegaduhan ini, Asosiasi Sepak Bola Oman sampai keluarin statement resmi dan minta FIFA sama AFC buat kasih tindakan tegas. Dan lo tau permintaan mereka ke FIFA itu apa? Sebelum lanjut, gue mau spill parfum syndicate yang bisa kasih wangi sesuai permintaan lo semua. Varian London Tales ini yang mirip banget wanginya kayak parfum Jo Malone, yang bisa kecium dari jarak 2 meter dan bisa tahan sampai 6 jam kalau di dalam ruangan. Dia punya size 50 ml sama packagingnya tuh keren banget, jadi bisa buat hadiah atau kado juga. Harganya lo cek sendiri aja di bawah. Jadi guys, Asosiasi Sepak Bola Oman itu minta ke FIFA buat ngelindungin wasit botak si Ahmed Alkaf dan juga mengecam tindakan kekerasan verbal dan percobaan peretasan yang udah dilakukan ke akun-akun federasi dan pemain mereka. Gimana menurut kalian? Haruskah kita lanjutkan? Gue mau dengar pendapat kalian di kolom komentar. Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana medan pertempuran di media sosial antara netizen Indonesia dengan tentara Israel, saat ini sudah bersama kami Erlangga Greshinov, pegiat media sosial yang dijuluki Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Anti Israel, dan juga Ari Untung, selebriti Indonesia. Halo Mas Gres. Assalamualaikum Mas Gres. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Mas Gres dan juga Mas Ari. Halo. Halo. Iya, waalaikumsalam. Mas Ari, ini dia nih Mas Ari, orangnya nih, Mas Gres yang suka posting akun apa hari ini yang bisa diserbu oleh netizen Indonesia. Di sosmed udah terkenal ya Prima ya. Udah terkenal. Mas Gres, boleh diceritakan ini dapat info akun-akun IDF ini dari mana sih? Ada 50 akun, banyak sekali akunnya. Awalnya memang cari-cari sendiri gitu kan. Cuman setelah berkembang semakin ramai juga nih ya ikutan dengan kegiatan kita gitu ya, kegiatan julid kita. Pada akhirnya banyak juga yang ngasih info ke saya mengenai akun-akun IDF, akun-akun polisi Israel, sehingga kita bisa makin banyak nih ini kita gitu kan. Oke. Tapi kenapa sih Mas Gres penyerangan melalui media sosial ini penting untuk dilakukan? Karena ini adalah bagian dari psychological war, Psychological war. Karena kita sudah melakukan berbagai hal, kita melakukan donasi, kemudian kita juga melakukan berbagai tekanan diplomatik kepada Israel, dan apalagi yang bisa kita lakukan kan? Betul. Yaitu psychological war. Ya. Oke. Mas Ari, udah ikut sejak kapan nih bersama dengan netizen lainnya untuk memposting gitu ya, untuk silaturahmi ke akun-akun para tentara Israel? Ini sebelumnya salam kenal nih Mas Gres nih, akhirnya ketemu, walaupun nggak ketemu langsung ya, tapi bisa ketemu di sini. Ini uniknya saya tuh tahu akunnya Mas Gres ini dari seorang petinggi salah satu perbankan gini. Bro, ini lagi seru nih bro, gitu kan. Seru gimana? Ini apa namanya, akun IDF tuh pada stres gara-gara serangan dari Indonesia nih. Ini contoh akunnya, tuh saya lihat, wih seru juga nih gitu kan. Dan kayaknya sayang kalau nggak kemudian terinformasi ke banyak orang, akhirnya saya belas aja sekalian gitu ya. Walaupun mungkin beliau nih Mas Gres nggak tahu kalau saya udah follow gitu, tapi ngelihatnya kemudian kita pergi ke akunnya si IDF ini seru juga, ternyata pengaruh komen-komen kita ke mereka gitu.
kita pikir kan bahasanya nggak ngerti, ternyata netizen kita ini udah pinter ya bagaimana caranya langsung ketika ngetik keluar bahasa Ibrani, dan ternyata mulut Indonesia emang tajam-tajam. Pengaruhnya seperti apa tuh Mas Ari? Bisa jelaskan nggak Mas? Jadi banyak ada ratusan ide itu yang kemudian kayaknya kena mental gitu ya, dan mereka ini kan karena sangat ya hidupnya karena kan pengen dipuji, terus kemudian takut diserang apa segala macam. Nah, netizen Indonesia bukan hanya menyerang, tapi juga sepertinya menakut-nakuti mereka gitu ya, bahwa akan kamu nggak ada apa-apanya nanti diserang sama pejuang Palestina, kamu sekali masuk langsung. Mereka jadi takut, jadi takut untuk kalau gue nggak itu nggak usah perang deh gitu ibaratnya. Jadi netizen Indonesia itu bukan cuma takut menjulit, tapi juga takut nakutin gitu. Jadi terima kasih untuk ribuan netizen Indonesia dengan ketajamannya mampu membuat para IDF yang anak-anak baru remaja gini kemudian kayaknya aduh belum cukup saya menikmati dunia kayaknya nih, nggak buru-buru mau mati duluan gitu. Jadi ibaratnya mereka akhirnya merupakan niat, ada yang nutup akun banyak banget. Jadi bukan cuma di komen tapi juga di report ya kalau nggak salah. Jadi banyak yang tumbang tuh akun. Tapi ada yang berani, kalau nggak salah ada yang sampai berani kayaknya nggak bakal nutup akun, akhirnya tutup juga ya Mas ya. Tutup juga akhirnya. Kalau Mas Grace ini termasuk yang mereport saja atau juga kasih komen dan juga ngejulitin lewat meme-meme itu ya? Semuanya. Semuanya. Semua cara kita lakukan, mulai dari nge-report, kemudian kita ikut julid juga. Terus beberapa juga ada akun yang tumbang begitu ya, dan itu memang kita rayakan begitu. Ketika ada akun yang memang tumbang seperti itu. Ya. Apa sih yang menginspirasi Mas Grace untuk melakukan penyerangan seperti ini? Sebenarnya lebih ke rasa apa yang harus kita bisa lakukan terhadap warga Gaza begitu. Kita sudah melakukan berbagai hal dan tampaknya hal-hal yang sudah kita lakukan itu belum maksimal atau efektif gitu ya. Ya walaupun memang secara logika ya mungkin apa yang kita lakukan di media sosial itu belum akan berdampak ya bagaimana gitu ya terhadap apa yang terjadi di Gaza, tetapi setidaknya kita memberikan kontribusi terhadap pembelaan Palestina di narasi-narasi di media sosial seperti itu. Kalau Mas Ari Untung gimana? Sudah merasa puas belum Mas dengan tanggapan dari tentara Israel yang banyak menutup akunnya ini? Kalau saya rasa ini sebuah fenomena bahwa ini people power ya yang bermain gitu ya. Jadi ibaratnya menunjukkan bahwa waktu Palestina itu dianggap dianggap nggak ada oleh bangsa Israel. Sekarang jutaan orang di seluruh dunia itu mengibarkan bendera Israel di seluruh negara gitu, makan ya secara de facto jadi diakui lah gitu negara ini. Nah tentunya juga bukan hanya secara darat tapi ternyata udara juga, jadi bukan cuma offline tapi online juga. Narasi-narasi yang dulu kemudian menyudutkan atau one sided atau juga mungkin bisa dibilang menutupi kebenaran, kemudian propaganda, kemudian sudah mulai terbuka gitu. Dan Israel sendiri mengakui bahwa mereka kalah di udara karena postingan mengenai Palestina itu kalau nggak salah sampai 200 juta gitu, sedangkan mereka cuma 7 juta kalau nggak salah ya postingannya gitu. Itu bahkan melebihi jumlah juta atau miliar saya lupa, sampai mereka posting kok gitu bahwa mereka jumlah penduduk dunia itu kalah sama postingan soal Palestina. Ini menunjukkan bahwa perang digital juga perlu sih saya rasa. Jadi apa yang kita mampu gitu ya, apalagi warga Indonesia tuh sangat jago komentator terbesar di dunia menurut saya, karena Indonesia ini pengguna internet keempat di dunia ya, terbesar. Ini momen yang kita perlu lakukan para ibu-ibu kaum rebahan. Ayo sekarang kita bisa berjuang juga di sini ya, daripada gibahin orang kan. Ya udah langsung aja ke IDF. Benar-benar. Artinya ini cukup efektif ya Mas Ari untuk menjatuhkan psikologis para tentara IDF dalam melakukan serangan-serangan ini ya Mas? Pengaruh, karena ternyata kan para IDF ini pengguna sosmed ya gitu, sedangkan pejuang Palestina kan nggak pakai sosmed sama sekali gitu. Jadi mereka memapar dirinya, mengekspos segala macam, ngibarin bendera apa segala gitu kan, untuk menunjukkan mungkin main opini kali ya, mereka memainkan narasi-narasi dan opini. Ternyata justru inilah sasaran empuk netizen gitu ya, untuk kemudian dihabiskan gitu.
Ya, artinya propaganda yang sebelumnya berhasil dilakukan oleh Israel ini terkalahkan dengan banyaknya jumlah postingan Palestina di media sosial. Terima kasih berarti ke Mas Grace nih, salah satu pelopor. Semoga muncul Mas Grace selanjutnya. Kalau tentara IDF itu kena mental semua. Ya guys, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, memberikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.